Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Finta Andani, NIM 21073103, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kemudi. Fungsi sistem kemudi adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Bila roda kemudi diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarannya ke steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putaran ini sehingga dihasilkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Tipe sistem kemudi yang digunakan tergantung dari model kendaraan. Cara kerja sistem kemudi, apabila roda kemudi diputar ke kiri atau ke kanan, maka putaran itu akan diteruskan oleh main shaft ke steering gearbox. Kemudian dari gearbox diteruskan ke pitman arm lalu ke roda-roda depan dengan perantaraan link. Adapun jenis-jenis sistem kemudi adalah sistem kemudi manual steering, sistem kemudi hydraulic power steering, dan sistem kemudi electric power steering. Bagian-bagian utama pada sistem kemudi. 1. Steering column. Steering column terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran roda kemudi steering gear dan kolom top yang mengikat main shaft ke bodi. Ujung atas dari main shaft dibuat meruncing dan bergerigi, dan roda kemudi diikatkan di tempat tersebut dengan sebuah mur. Steering column juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadinya kecelakaan. Steering column dipasang pada bodi melalui bracket column tipe breakaway sehingga steering column dapat bergeser turun pada saat terjadi kecelakaan. Bagian bawah main shaft dihubungkan pada steering gear melalui flexible joint atau universal joint yang berfungsi untuk memperkecil pengiriman kejutan yang diakibatkan oleh keadaan jalan dari steering gear ke roda kemudi. Di samping mekanisme penyerap energi pada steering column, kendaraan tertentu terdapat sistem kontrol kemudi. Misalnya mekanisme steering lock untuk mengunci main shaft, mekanisme tilt steering untuk memungkinkan pengemudi menyetel posisi vertikal roda kemudi, telescopic steering untuk mengatur panjang main shaft agar diperoleh postel yang sesuai. Kemudian steering gear. Steering gear tidak saja berfungsi untuk mengarahkan roda depan, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Untuk itu, diperlukan perbandingan reduksi yang disebut juga perbandingan steering gear, dan biasanya berbanding steering gear antara 18-20:1. Perbandingan yang semakin besar akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan. Akan tetapi, jumlah putarannya akan bertambah banyak untuk sudut belok yang sama. Ada beberapa tipe steering gear, tetapi yang banyak digunakan adalah recirculating ball and rack and pinion. Tipe yang pertama digunakan pada kendaraan penumpang ukuran sedang sampai besar dan kendaraan komersial, sedangkan tipe kedua digunakan pada kendaraan penumpang ukuran kecil sampai sedang. Kemudian steering linkage. Steering linkage terdiri dari rod and arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Walaupun kendaraan bergerak naik turun, gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan sangat tepat dan akurat. Bentuk yang tepat sangat mempengaruhi kestabilan pengendaraan. Tipe steering linkage. 1. Steering linkage untuk suspensi rigid. Steering linkage tipe ini terdiri dari pitman arm, drag link, knuckle arm, T-rod, dan T-rod end, dan T-rod mempunyai pipa untuk menyesuaikan panjangnya rod. Kemudian tipe steering linkage yang kedua, steering linkage untuk suspensi independen. Pada tipe ini terdapat sepasang T-rod yang disambungkan dengan relay rod. Sebuah pipa dipasang di antara T-rod dan T-rod end untuk menyetel panjangnya rod. Kemudian power steering. Sistem power steering memiliki sebuah booster hidraulis di bagian tengah mekanisme kemudi agar kemudi menjadi lebih ringan. Dalam keadaan normal, beratnya putaran roda kemudi adalah 2-4 kg. Sistem power steering direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudi bila kendaraan bergerak pada putaran rendah, dan menyesuaikannya pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak mulai kecepatan medium sampai kecepatan tinggi.
Adapun tipe power steering, satu tipe integral. Sesuai dengan namanya, kontrol valve dan power piston terletak di dalam gearbox, sedangkan tipe gear yang dipakai ialah recirculating ball. Bagian yang utama terdiri dari tangki reservoir, fan pump yang membangkitkan tenaga hidraulis, gearbox yang berisi kontrol valve, power piston, dan steering gear, pipa-pipa yang mengalirkan fluida, dan selang-selang fleksibel. Yang kedua, tipe rack and pinion. Power steering tipe ini, kontrol valve-nya termasuk di dalam gear housing dan power piston terpisah di dalam power cylinder. Tipe rack and pinion hampir sama dengan mekanisme tipe integral. Dan kemudian fan pump. Pada bagian atas pompa terdapat reservoir yang selalu terisi dengan fluida khusus, dan permukaan fluida harus selalu diperiksa secara teratur. Untuk tujuan tersebut, bila seseorang memeriksa tinggi permukaan fluida, pengecekan kondisi fluida perlu dilakukan, termasuk temperatur fluida, adanya gelembung atau fluida menjadi keruh. Sekian penjelasan dari sistem kemudi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.